Ini aja, ini kita santai aja. Santai aja kan. Iya, santai aja ya. Kan ini fit call. Oh benar, fit call. Tapi tetap dong dimulai dari perkenalan dulu aja nggak sih? Mau fit call ataupun Iya, boleh. Boleh gue dulu aja? Boleh. Oke. Halo guys, kenalin gue Aisyah Rahminah Hanifah, biasa dipanggil Aisyah. Gue dari SMA 3 Bogor, jadi domisili gue Bogor. Halo. Hai, Aisyah. Siapa lagi? Gue boleh. Jadi gue aja. Halo, gue Zahra dari MHT. Salam kenal. Gila keren banget Apa Tamrin. Salam kenal. Keren bener. Keren banget ya Tamrin guys. Ya, gue tuh sebelumnya tuh baru aja bahas ya kayak, aduh kok ada anak MHT sih di DTM tuh kayak kita pada insecure gitu. Keren banget anak MHT. Ya ampun. Sampai denger stigma itu. Biasa. Lanjut. Siapa? Lanjut dulu kali ya. Kenalin nama gue Faras Hafiz, panggilannya Faras. Asal sekolah dari SMA Negeri 2 Tangsel. Sekarang domisili di Tangerang. Salam kenal. Munzer ya? Munzer kan? Apa? Munzer. Iya, Munzer. Lu di mana emang tinggalnya, Faras? Gue di Tangerang. Jauh gue dari mana? Gue juga di Tangerang Selatan. Enggak, gue bukan Tangerang Selatan. Gue Tangerang dekat Summarecon Mall Serpong. Tahu nggak? Nah, pokoknya di komplek. Gue Bintaro. Oke, agak jauh ya. Sama Serpong. Terus dulu kalau lu ke sekolah jauh dong? Kan asrama. Oh, asrama. Oh iya, asrama kan SMA bagus, guys. Bagus banget dong, ini. Capek. Oke, lanjut kali ya, Vin. Oke, selamat malam semuanya. Nama gue Vina Vilina, bisa dipanggil Vina. Gue dari SMN 1 Bekasi. Domisili Bekasi juga. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ras, kata lu mau bahas apa, Ras? Bahas yang berbobot dulu kali ya. Berbobot, terus berbobot gitu. Jadi kita bakal bahas materi yang kita dapat selama TW tadi. Asik. Emang kalian pada kita boleh bahas materi emang? Apa? Kita boleh bahas materi. Ini boleh deh. Yang tadi. Kan ini insight. Kan ini insight ini. Bukan materinya sih, kayak apa aja sih di UI itu ada apa gitu loh. Coba dulu. Dari lu dulu lah, Ras. Gue duluan. Lu tadi ngebahas apa emang? Oh, gue kan topik gue tuh kayak akses masuk UI ya. Cuman gue masuk breakout yang beda gara-gara topik gue ngebuk seni. Parah banget. Dengerin. Apa? Dengerin suaranya. Ih. Chat. Gue pindah breakout, terus gue ketemu cutting yang pernah jadi PO ini. PO apa sih? Open House FTUI gitu. Terus gue nanya ke dia prosesnya gimana dari awal sampai jadi PO. Terus katanya ada 3 tahapan gitu, yang awal-awal tuh ada seleksi grand design. Terus semua orang bisa ikut gitu loh. Terus habis grand design itu kayaknya kalau nggak salah dibilang leaderless group discussion deh. Jadi di situ tuh kayak disediain masalah, terus ya yang bisa mimpin diskusinya tuh yang ini deh, yang dipilih. Terus akhir-akhir itu bakal kepilih 3 kandidat gitu buat ikut bidding project officer. Nah itu tuh prosesnya yang lama di situ. Kalau kata dia tuh sampai 12 jam nih. Jadi selama 12 jam ditanya-tanyain gitu sama warga FT deh kayaknya. Debak. 12 jam dong. Oh. Tapi gue juga pernah tahu. Kan jadi gue ada acara angkatan itu ya di sekolah sih. Terus kayak ditanya, tiba-tiba kan gue ada teater ya. Teater tuh agak di atas gitu, jadi agak menyeramkan. Terus tiba-tiba disuruh datang
gue dipanggilnya dulu Jara, bukan Zahra. Jar, ke sini ya, ke teater ya. Malam-malam jam 9 gitu. Terus ditanya, lu mau gak jadi ketua? Kaget kan? Ya udah deh. Emang kayaknya gitu semua gak sih kalau jadi PO? Gue pikir lagi kayak lu jam 9 malam ke sekolah tuh ngapain gitu, kayak Kan berangkat ke sekolah jam 9 malam. Iya, terus gue lupa kalau asrama kayak ngapain ke sekolah jam 9 malam kan. Gabut banget gak sih kayak. Enak gak sih asrama gitu? Ada enaknya, ada enggaknya sih. Tapi enak sih, enak. Overall enak. Peraturannya banyak. Oh iya dong, gue ngelanggar 3 kali. Aja yang dilanggar. Ini sih lebih banyak cabut. Berarti jadi itu cabutnya apa sih? Gue ini sendiri. Maaf, bentar. Gue cabut dari sekolah nonton pensi. Terus tapi bareng-bareng sama teman. Tapi udah izin orang tua juga. Tapi sama yang panitia. Organisasi asramanya tuh kayak dibilang menyalahgunakan izin. Jadinya dapat SPD. Tapi nggak sampai dipanggil sih. Nggak sampai dipanggil orang tua. Dapat peringatan dong. Dan gue juga Apa? gue kira anak FAT tuh alim-alim gitu. Iya betul, betul banget. Ya, gue bukan alim sih, kan ini ada yang nonis juga, nggak Islam dong. Apalagi Amri isinya anak olimpiade semua kan, kebanyakan. Gue bukan. Gue yang di bidang organisasi anaknya. Tetap kebagi gitu ya? Iya, jadi tuh di MHT kayak ada omongan kayak misalnya lo masuk MHT, lu pilih mau ambis di SNM, ambis di Olimpiade, atau ambis di organisasi. Cuman kok senior lo ada yang bisa dua-duanya deh. Ini Aldian. Siapa? Aldian, tau nggak Aldian? Aldian FB. Iya, yang YouTuber itu. Dia itu ambisnya di akhir. Soalnya dia juga pas kelas 10 rankingnya akhir kok, nggak ranking atas. Dia SBM. Iya, dia SBM. Ya kan, kan. Lepas jabatan kan kelas 12 awal. Nah udah tuh, abis itu udah ambis doang kerjanya. Gitu sih biasa anak MHT emang gitu. Belajarnya tuh kelas 12 doang. Emang ya? Gue kira ada kurikulum olimpiade gitu. Emang ada belajar olimpiade. Kayak di asrama tuh belajar terus gitu. Setiap Sabtu gue belajar olimpiade. Gue kelas 10 pilih astronomi, kelas 11 gue penelitian. Ada gitu kelas penelitian. Keren banget. Lanjut. Oh my God, gue nggak sepintar itu, Kak. Siapa gue aja deh, daripada gue ngomong MHT dulu. Kita harus move on, guys. Kita sekarang DTM 2021. Oke. Ya. Tapi kan gue pengen cerita yang mana ya? Kayak lebih seru cerita sekolah ya sebenarnya. Iya bener. Tahu, mau ganti topik aja nih. Boleh kali ya? Ya kan sahabat kan kita nge-sekolah. Lanjut aja. Apa kalian masih ada yang mau ditanya? Tapi gue mau cerita ini aja dulu deh. TW dulu. Boleh. Udah. Ini jadi kemarin kan ada yang ngomong, dia bilang ada yang pembicara, dia bilang dosen pembimbing skripsi kan. Nah terus gue penasaran, di kita tuh ada nggak sih dosen pembimbing dari semester 1 gitu kan. Terus akhirnya tadi gue tanya, itu sebenarnya ada dosen pembimbing nggak sih dari semester 1 sampai akhir gitu. Nah katanya kita dari semester 1 tuh ada, jadi kita dibagi-bagi gitu dosen pembimbing. Jadi dia yang misalnya kita mau ngambil berapa SKS gitu, kita propose ke dia, terus dia bilang oke atau enggak tergantung sama IPK kita sebelumnya gitu loh. Jadinya dia selalu yang kita kontakin kalau masalah akademik.
Terus nanti pas semester 7 itu dosen pembimbingnya yang kemarin ngomong sama ada lagi. Tapi kenapa ada banyak? Soalnya ada yang killer, ada yang ribet gitu. Bukan ribet sih, lebih perinci gitu orangnya. Dan ada yang baik-baik aja. Itu sih kayaknya itu insightful banget menurut gue. Karena kita kan dari SMA ke kuliah nggak tahu apa-apa kan. Gue aja nggak tahu apa-apa. Insightful sih. Ada yang mau lanjut nggak atau ganti aja nih? Gimana boleh kalau ganti cerita. Nah, terus cerita apa? Ya sih tadi panjang mau cerita ya, Syah. Enggak. Aisyah Ditanya kan? aja jangan. Oh, Aisyah. Apa? Tadi pengen cerita, Syah. Cerita apaan? Nggak punya cerita gue. Nggak punya cerita gue. Kayak lu tuh kayak ngomong gitu sebelum Putri. Aduh, gue nggak fokus. Ini aja dulu, abisin TW-TW-nya aja dulu. Kalau ya, abis itu baru cerita. Kalau TW-TW. Tadi itu gue panik banget pas harus ke breakout room. Soalnya tiba-tiba breakout room gue tuh pas mau milih itu tiba-tiba putih. Gue kira kan karena koreksi. Gue ganti device. Terus gak bisa. Akhirnya gue nanya ke OC-nya kan. Terus akhirnya dimasukin gitu. Gue masuk ke fungsi BEM, MDM, sama DPM apa deh? DPM. IMD bukan? IMD. Dia lupa. Taruh dulu, lupa. Aku pengen banget tuh ke situ. IMD. BEM, NPM, sama IMD. Kok NPM? MPM guys, MPM. Betul, MPM sama IMD. Nah, iya pokoknya. Iya gitu. Kan apa sih namanya? BEM sama IMD itu yang kayak bikin badan eksekutif itu kan. Jadi ada beberapa juga yang ada bagian-bagian bikin acara gitu kan. Juga nanya karena corona gini jadinya gimana semua proker-proker yang harusnya offline gitu kan. Saya baru tahu yang bahkan kayak teknik cup itu kan olahraga ternyata bisa dibikin online. Teknik online cup itu gue sebenarnya gak mikir bakal diubah jadi online sih, gue mikir kayak bakal dihapus aja gitu, tapi ternyata diubah jadi online cup, tapi itu juga olahraganya tetap diubah gitu. Terus karena gue bukan anak organisasi jadi gue baru tahu tadi kalau misalkan semester awal tuh tahun pertama tuh itu masih bisa di banyak organisasi. Tapi kalau udah mulai naik jadi BPH itu tuh harus milih satu doang gitu. Dan sisanya nggak boleh diambil kalau udah jadi BPH. Terus tadi ada yang nanya gini temen kelompok gue. Kalau misalkan pas di tahun pertamanya wawancara buat 3 organisasi gitu. Dan dia lolos 3-3-nya. Tapi dia cuma mau milih satu. Terus kata-katinya itu nggak boleh. Itu sangat tidak dianjurkan karena itu bisa jadi kayak gimana ya. Pokoknya jadi gak baik gitu lah. Soalnya kan lu harus bertanggung jawab atas apa yang udah lu pilih itu kan. Udah wawancara dan sebagainya. Itu doang sih yang gue ingat. Tapi masuk akal sih, soalnya kan organisasi ya, bukan kepanitiaan. Soalnya kalau organisasi itu, kalau di universitas tahu gue, emang fungsinya beda-beda gitu kalau organisasi. Kalau di SMA kan cuma OSIS MPK doang kan. Jadinya emang kayaknya cuma boleh satu, tapi kalau kepanitiaan boleh banyak. Tapi itu memberi dua jawaban sih gue, karena penasaran juga tentang itu. Kalau Vina gimana? Sebenarnya tuh topik gue kan kegiatan dari organisasi yang diikuti senior kan. Nah terus tuh di situ tuh senior gue tuh mestinya jadi bendahara gitu, dia nyari dana-dana gitu kan. Ya kan kegiatannya kan paling cuma ngadain apa sih kayak PO gitu, kayak kemarin PO Ganteng atau PO buku sama bikin merchant gitu kan. Terus kayak ya Allah tugasnya gitu doang. Saya gue bingung mau nanya apa lagi gitu, terus gue tanya kalau proker IMM itu ada apa sih kak? Terus ternyata prokernya ada banyak banget, kayak ada berapa belas prokernya ya ampun, dan itu semua dikerjain keren.
Terus ini gak sih yang menurut gue yang itu yang menarik tuh, jadi dia nanya gitu kan, kayak Kak kalau aku mau nambah relasi mendingan di BEM UI atau di BEM FT. Terus kata kakaknya, ya mendingan di BEM FT soalnya kalau di UI itu cakupannya terlalu luas gitu, kayak ke fakultas-fakultas lain yang malah nggak sesuai sama bidang lo gitu loh. Jadi kalau mau ke BEM ya FT aja guys. Atau UI juga nggak apa-apa kalau kalian mau jadi kayak Kak. Siapa tuh yang kemarin dipanggil rektor? Tuh lupa. Kalian. Ngeri tapi ini. Lu ini apa? Gue applause banget sama ini. Lu merhatiin banget terus. Kan tadi kuis lu ini kan paling gede apa? kan. Waduh, iya dong. Supaya ya Paras tuh di kuis manapun, di kuis manapun dia bagus mulu dah. Kayak di Mapres tuh dijawab kayak keren. Gue cuma gabut. Tadi apa ya ngomongnya? Lu nge-cheat ya? Lu nge-cheat ya? Enggak. Pure hard work. Tapi BEM UI itu katanya sih lebih ke politik itu loh, karena kan langsung ke rektor gitu kan. Dan gue sendiri sih, kalaupun organisasi, kayak gue nggak BEM UI deh. Sekarang gue nggak tertarik sama sekali ke politik. Karena dulu kalau yang lain gimana? Ada yang tertarik sama politik gak? Kan bisa aja kan, lu ST tapi nanti magisternya pertahanan gitu. Jadi lu mau jadi kayak ini Menteri Kesehatan. Gue nggak banget sih politik. Kementerian. Kan ada Kementerian Pertahanan. Gimana terus habis itu ini udah mau cerita apa lagi? Apa gue cerita ya? Boleh. Cerita apa ya? Aisyah, gue mau nanya dong. Iya, gue mau nanya. Itu Aisyah. Itu banyak di kamar lu tuh sticky note semua kan? Iya. Yang jadi background lu tuh sticky note semua. Iya. Itu gimana biar nempel deh? Kok gue cepet banget copotnya ya? Kayak nggak sampai sehari tuh udah copot. Ada yang beberapa gue pakai selotip di atasnya gitu. Itu gue pakai selotip. Oh, disolatifin, ya ampun, gue belum coba terus gitu, terus kayak gue malas nulis-nulisnya lagi. Itu emang sehari tuh langsung copot sih kalau nggak pakai selotip. Kalau gue awet tuh. Kalau mau ada gerak. Emang ada apa? Cara inian sendiri. Gue liat YouTube ya, gue cara pakai sticky notes yang bener gimana. Ini kan dari kanan kan? Iya, yang kayak dari kanan. Gini kan kayak samping gitu. Kalau nggak gitu jelek banget ya, gue nggak estetik. Itu pure amis tuh. Itu. Tapi sampai sehari pun udah lepas. Kan gue liat tips and triknya, tapi ya tetap lepas juga gitu. Mereknya cuma satu. Merek cuma satu. Lo nggak positif, gue cuma satu. Tulisannya cuma sholat duha doang. Nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Gue juga nggak ada. Gue pernah masang tapi nggak pernah gue lihat. Jadi buat apa gitu? Oh ini aja deh, gue cerita karena lagi ngomongin itu. Jadi tuh pas 10, gue susah banget, kan gue orangnya susah banget hafalan ya. Terus gue nggak hafal nih, sin konstan 30, 45 gitu, gue susah banget ngapalinnya. Terus pernah nih ditanya sama guru fisika gue, ini berapa gitu. Berapa? Nggak tahu. Setelah itu gue disuruh ngumpulin laminating gitu, apa, tabel sin konstan gitu. Ditaruh di kasur asrama gue di atas. Kan kasurnya 2 tingkat gitu. Udah kalau tidur ngeliat aja. Ngapalin. Beneran lagi, besoknya ditanya lagi gitu. Terus ya udah akhirnya kerja. Lu ngapalin. Gue susah banget hafalan, makanya gue masuk teknik. Kalau kalian nggak ada, di SMA-nya nggak ada cerita-cerita yang asik unik gitu kayak ngakak gitu, nggak ada. Udah melupakan masa lalu. 1,5 tahun. Ya lu asrama pulang nggak sih pas pandemi? Atau tetap di situ? Pulang juga? Pulang. Apa ya? Kalau di MHT. Oh ini nggak sih, gue pengen cerita. Jadi SMA gue tuh ada
namanya tuh cerdas istimewa gitu kan, kayak jalur masuk cerdas istimewa. Itu dia nggak pakai nilai NEM sama nggak pakai jarak, dia cuma pakai rapot, terus kita tes akademis sama tes psikotes kayak tes IQ gitu kan. Nah terus tuh jadi tuh dari tiap tahun tuh yang anak CI itu 2 tahun. Nah terus gue masuk CI. Tadi tuh gue udah bawa 2 tahun kan. Terus ternyata yang 2 tahun, ternyata kalau mulai tahun gue tuh bisa milih antara 2 tahun atau 3 tahun, terus gue jadi pilih 3 tahun aja. Soalnya 2 tahun gue gak dapet apa-apa. 2 tahun Kayak sayang jatuhnya aja gitu. Axel dong ya? Iya, jatuhnya Axel. Dan temen gue yang 2 tahun tuh masih ada aja yang dia SNM ITB, kayak keren banget. Tapi gue sendiri tuh nggak tahu sih, ini mungkin salah ya. Tapi berdasarkan DMHT gue kayak karena pengalaman gue di DMHT, gue nggak masuk ITB, makanya gue masuk UI gitu. Soalnya kan ITB cenderung padat ya akademiknya. Jadinya gue takut gitu, nggak bisa menonjol gitu sih. Tapi ternyata sama aja. ITB sama aja ya. Ya udah, kita harus semangat. IPK harus bagus. Tapi emang gitu sih ya. Orang-orang yang nonjol di SMA juga nggak nonjol di sana kan ya. Iya. Nah, gue juga di SMP bagus nilai gue, di MHT mana ada. Nggak pernah ranking atas. Yang ranking atas tuh anak olimpiade semua. Karena rata-rata yang anak olimpiade tuh pinter semua ya. Gue nggak ngerti kenapa sih. Iya. Anak olimpiade tuh gak cuma pinter di bidangnya doang gitu, pasti di ranking kelas juga. Gue tuh kelas 10 ambis banget olimpiade astronominya, tapi pas seleksi apa kota gue salah belajar, gue malah belajar tata nama bintang kan, padahal itu buat PSN, akhirnya salah materi gitu, nggak dapet deh. Terus gue demot gitu ya. Kenapa? Terus lu demot gitu nggak mau belajar lagi astronomi? Iyalah orang udah nggak pilih lagi. Kalau Munzar gimana nih Munzar? Anak Tangerang. Apa Munzar? Munzar tuh angkatan kemarin akselnya tuh rata-ratanya pada tinggi-tinggi banget anjir. Gara-gara emang di set kayak gitu sama sekolahnya. Jadi mereka kebanyakan dapat SNM. Apa? Dibantuin iya. Jadi batas bawah nilainya emang beda sama kelas-kelas reguler kayak gue gitu. Berapa gitu? 89 deh kayaknya. Tinggi banget. Beda banget sama sekolah gue. Sekolah gue nggak ngebantuin sama sekali. Enggak ya? Kalau olimpiade gitu dibantuin? Enggak. Ya olimpiade banyak kan keluar sih ke Jepang. Terus gue yang olim di katrol nilainya. Ya, tapi kalau sekolah gue emang orang pinter aja gitu dasarnya. Gak ngerti juga kenapa. Ini Res, lu kenal Davi gak? Davi Arsyad. Gue tahu, cuman gue belum pernah kenalan. Oh, banyak ya orangnya, jadi lu gak kenal. Banyak. Guys, kayaknya gue harus mundur dulu deh, udah harus pamit soalnya gue masih ada Zoom lagi jam 9. Ini udah berapa? Jam 9? Iya, ada jam 9 soalnya. Baca-baca gue deh. 20.38 bukan sih tadi? Minimal 20 menit kan? Kita mungkin nggak mungkin dari jam 40 banget. Ya sih. Iya, berarti udah cukup ya. Kali ya. Lebih. Oke. Semoga kita bisa lebih solid lagi, guys. Jangan lupa ya kalau ada muka gue nanti di PPT. Putri gue lupa nyatet. Bener, jangan lupa. Gue inget lu MC gak sih? Lu yang MC bukan? Iya, dia sama Tata. Terus kalau Aisyah gue inget pasti lah, karena lo cabi kayak gue pasti inget. Makasih. Iya, kita selalu cabi-cabi gitu. Gue juga temen tahu.
Ingat gue nggak, Vin? Aduh. Gak usah diingat. Ingat gue nggak, Vin? Gue ingat background lu, speak. Ih, Faras tuh ngomong tahu di gathering. Iya, gue tahu. Gue kenal dia di Ngapain? Twitter, tahu. Gue udah kenal dia dari lama. Oh Pas iya. sumpah gue bisa-bisa ketemu dia di Twitter, anjir. Kayak nggak tahu BTM malah. Ketemu lu sih. Ya udah itu ya guys. Gue udah 1 menit. Terima kasih semuanya. Bye. Makasih semua. Dadah, makasih.